Jadi urutannya itu dari mana dulu kita pakai sampai ke bawah. Kemudian yang kedua itu setelah ibu setelah ibu mencuci tangan, nanti ibu akan memasang perlak pasien. Jadi di atasnya ini perlak alas bokong. Kemudian mengganti selimut pasien, ya, dengan selimut mandi. Selesai. Kemudian ini untuk apa? Untuk di bagian muka pasien, ya, handuk kecil dan perlak. lihat ada videonya. Oke, kemudian ada handuk dua untuk handuk untuk di dada dan di bagian atas dan di bagian bawah. Kemudian ada pakaian ganti pasien, pakaian ganti setelah pakaiannya dibuka, ya, itu bagian bawah. Ya, kemudian ada waslap. Waslap ini kita pakai 3. Kenapa 3? Yang 2 ini adalah untuk sabun dan untuk membilas. Yang satu lagi ibu pakai untuk antisipasi membersihkan di daerah bagian pada saat pasien BAK dan BAB. Ya, jadi setelah kita bersihkan pakai air, kita pakai kapas TTT, jadi kita sedikit bersihkan lagi dengan. Jadi tidak boleh dicampur. Ini khusus untuk BAK, BAB, ya. Kemudian di sini ada alat-alat yang sudah kita siapkan. Salah satunya adalah ini untuk bersihkan apa? BAK BAB. Jadi namanya botol angsa. Jadi diarahkan ke area bokong, ke area daerah sekitar kelamin dan bokong. Kita bersihkan menggunakan ini, ya. Dan lain mungkin sudah tahu alatnya. Jadi waslapnya 3, handuk besarnya 2, selimut pasien. Ini handuk kecil untuk APD, untuk cuci tangan. Perlaknya 2, perlak besar dan perlak kecil, dan baju ganti, ya. Jadi sebelum kalian ujian, jelaskan dulu alat yang akan kalian siapkan. Di dalam ini adalah waskom, tempat mewadahi air, yaitu air hangat yang kita gunakan, ya. Tidak ada gayung. Gayung ini biasanya dipakai untuk mencuci rambut. Nah, ini apa namanya? Namanya apa? Bukan. Troli itu ini. Jadi kalau ibu bilang ambil troli ini, ya, baki ini apa namanya? Double standar. Kenapa 2 double standar? Untuk tempat meletakkan kantong seperti ini. Jelas? Apa kalau ibu suruh ngambil double standar sudah tahu ibu, ya? Ingat, kalau lupa tulis, jangan cuma mengingat. Ayo, jangan ibu suruh nulis baru nulis. Aktif, ya, semuanya. Baik anak-anak sekalian, kita akan mulai. Setelah alat-alat kita siapkan, kita akan ke pasien. Yang pertama, ibu akan menyapa pasien, mengucapkan salam sesuai jam saat kalian praktek. Karena sekarang masih jam setengah 12, berarti kita shift pagi. Shift pagi itu jam 7 sampai jam 2. Selamat siang ibu. Ibu gimana kabarnya? Semalam bisa tidur, ya? Ya, baik ibu, perkenalkan saya perawat Feni yang akan bertugas dari jam 7 pagi sampai dengan jam 2 siang. Ibu, hari ini saya akan membantu ibu untuk memandikan ibu, kemudian membantu ibu untuk buang air besar dan buang air kecil, dan nanti selanjutnya saya juga mohon izin akan membersihkan bagian kelamin ibu, yang bertujuan agar ibu merasa segar, merasa nyaman, ya Bu, dan juga membantu untuk proses pengobatan ibu. Apakah ibu bersedia? Baik ibu, apabila ibu bersedia, saya izin untuk mencuci tangan dulu. Ibu tunggu sebentar, ya. Kemudian kita akan mencuci tangan. Yang pertama yang ibu gunakan adalah menggunakan APD, yaitu salah satu APD kelengkapannya adalah celemek. Ibu lupa tadi celemeknya harusnya ada di atas ini, ya. Kita gunakan celemek sebelum mencuci tangan. Kemudian setelah itu kita akan mengambil handuk kecil, letakkan di selipkan, ya. Kemudian ibu akan langsung ke area cuci tangan. Tapi ibu simulasi saja. Yang pertama adalah ibu akan menyiapkan alat secara ergonomis yang terdiri dari apa saja? Sabun cair, air mengalir, dan handuk kecil bersih. Ya. Kemudian setelah itu ibu akan melepas aksesori di kedua tangan ibu. Ibu sudah lepas tadi di awal. Apakah ada
ada cincin, jam dan seterusnya. Dan mengkurung lengan baju sampai ke atas siku. Ya. Kemudian Ibu akan nyalakan air. Ibu nyalakan air, ya, dibuka. Basahi kedua tangan, matikan keran. Kemudian Ibu akan mengambil antiseptik dan membasahi telapak tangan. Langkah pertama, basahi kedua telapak tangan. Langkah kedua, basahi kedua punggung tangan. Langkah ketiga, membersihkan sela-sela telapak dan sela-sela jari. Yang keempat, membersihkan buku atau punggung tangan secara bergantian dengan cara mengunci. Yang keempat, membersihkan ibu jari secara bergantian, boleh begini, boleh seperti ini, ya, atau begini. Yang terakhir adalah membersihkan kuku-kuku jari diletakkan di telapak tangan dengan arah jarum jam. searah jarum jam secara bergantian. Kemudian saya akan buka keran dengan menggunakan siku atau menggunakan punggung tangan. Kemudian membilas dari mulai telapak tangan sampai ke siku, sampai ke siku. Setelah bersih, saya akan matikan kembali dan kemudian mengeringkannya dengan handuk bersih. Ya, terserah mau dari bagian mana dulu. Balikin lagi yang keringnya. Selesai. Kemudian setelah itu saya akan kembali menyapa pasien. Ibu, kita akan mulai ya. Sebelumnya saya akan menutup sampiran, menjaga privasi pasien. Karena pasien dalam kondisi memandikan, kita akan membuka pakaian bawah dan pakaian atas dan pakaian bawah. Artinya pasien dalam keadaan posisi tidak menggunakan pakaian. Jadi privasinya dijaga. Tolong diperhatikan. Ibu akan menutup. Jadi yang termasuk sampiran ini ditutup semua seperti itu. Ya. Kemudian setelah itu, Ibu akan menggunakan kelengkapan APD, yaitu salah satunya adalah sarung. Nah, sarung tangan ini kan sebenarnya sarung tangan yang kita pakai gunakan sarungnya itu adalah karet. Sekarang, tapi karena kondisi saat ini ya, kita harus praktek, jadi menggunakan sarung tangan plastik. Bayangkan Ibu sudah menggunakan sarung tangan plastik. Ibu sudah pakai ya? Minta Ibu. Ya, di sini nggak ada Pak. Kasih ke temannya itu. Nah, kalau masker dalam kondisi pandemi kalian sudah pakai dari awal ya. Biasanya kelengkapannya itu menggunakan apron, sarung tangan, kemudian masker. Apabila tidak menggunakan hijab, seharusnya Ibu menggunakan mikela. Pak Edi, pulang. Bu Adi lagi di dalam. Ada uang? Ada uang. Kemudian setelah itu Ibu akan mulai bekerja. Yang pertama-tama adalah mohon maaf Ibu salah. Jadi susunannya begini ya. Jadi mengganti selimut pasien dulu ya. Ibu akan mengganti selimut mandi, mengganti selimut pasien dengan selimut mandi. Perhatikan. Ibu, saya mulai ya. Jadi selalu menyapa pasien, tarik tangannya, tarik, bawa ke sana. Oke, seperti ini ya. Tekniknya lihat. Jangan kalian ambil dulu yang bagian bawahnya, tapi seperti ini. Jadi ini Ibu ajak kerja sama pasien. Apabila pasien dalam keadaan sadar, Ibu boleh pegang ini. Nah, biar tidak jadi, kita ambil yang bagian bawahnya. Buka yang selimutnya ini sambil tetap oke. Tidak usah dilepas, taruh di bawah kakinya saja. Biar tak repot ya, ke bawah ini saja. Oke, selanjutnya setelah kita ganti selimut mandi, kita akan memasang perlak. Pasang perlaknya bagaimana caranya? Ya, seperti ini ya. Jadi bagian yang ininya ada di dekat sini, di ujung. Kalau pasiennya bisa mengangkat bokong, kita ajak pasiennya untuk suruh mengangkat bokong. Tapi kalau pasiennya besar, dia ngangkat bokong susah, caranya kita ajak pasiennya untuk miring. Ya, sambil miringkan begini dipegang.
Ya kalau dia nggak tahu dia takutnya sampai terjatuh ke belakang ke sana ya. Tapi biasanya untuk mengamankan diri kita akan pasang ada pengaman di sebelah sana ya. Jadi kita pasang dulu biasanya alatnya ini. Tolong nak naikkan Aulia. Ibu. Ya. Ya. Impulsnya jauhnya. Belum rusak ya? Hah? Ya. Ya. Ini seperti ini ya. Nah, perlaknya kita pasang. Ibu, saya pasang perlak ya, Bu. Ya, seperti ini. Ya, arahnya. Diselipkan di bokong pasien, terus pasiennya disuruh ke sini lagi. Maaf Ibu, miring ke saya lagi. Oke, seperti ini. Sambil ditarik. Kalau dia terlalu besar lebih dari sana, boleh kita kira-kira aja. Kita ambil ya. Teguk kakinya Ibu. Teguk kakinya. Angkat bokongnya. Bokongnya diangkat. Oke, setelah itu Ibu akan membuka, setelah memasang perlak, Ibu akan membuka pakaian atas pasien. Jadi nanti instruksikan pasiennya, Ibu mohon maaf, saya akan memulai pakaian atasnya, nanti saya bantu untuk membuka. Jadi diajak pasien untuk buka baju. Nah, posisinya yaitu membukanya dari bagian sana dulu ya dek, anak-anak dari bagian kiri terjauh. Jadi buka dulu, jadi seperti ini. Misalnya dia menggunakan baju seperti ini. Jadi kalian buka dulu seperti ini. Kemudian selipkan ke belakang, ya kan dia miring begini. Selipkan, baru seperti ini. Ambil yang tadi bajunya itu ke sini, baru buka yang tangan sebelah sini. Jangan buka dari sini dulu, tapi buka dari yang bagian terjauh. Baru ambil, bayangkan pakaiannya atas sudah terbuka, Ibu ambil, masukkan ke tempat alat tenun motor ya. Kan nggak mungkin Ibu buka bajunya, ya. Ini hanya simulasi saja. Oke, setelah pakaian atas dibuka, kita akan mulai. Kemudian Ibu juga meminta pasien untuk membuka hijabnya. Ibu mohon maaf ya Bu, hijab Ibu dibuka dulu sambil saya untuk bersihkan muka. Kita buka, terus kita simpan. Jangan langsung ditaruh tempat kotor. Kalau dia nggak kotor, simpan di tempat troli saja. Setelah itu Ibu akan mulai langkah berikutnya, yaitu memulai dari bagian yang pertama. Ibu akan memasang, nah posisinya begini ya. Jadi ini perhatikan, posisinya perlaknya di bawah, handuknya di atas. Ya, seperti ini. Kita minta pasien, Bu, kita mulai ya. Ya, baik Ibu. Jadi kepala diangkat dulu, ya. Baru kita tangan satu, tangan kiri ini kita taruh di sini. Lihat, perhatikan semua. Ya, pegang lagi pelan-pelan kepalanya. Seperti ini. Lihat. Yang pertama Ibu akan ini sudah tersedia air hangat. Ibu mau pakai sabun ya Bu? Ya, kita tawarkan sabun dulu. Dia mau menggunakan sabun cair atau sabun muka, atau kalau dia punya sabun khusus kita minta saja. Pertama, membasahinya seperti ini. Lihat, basahinya jangan begini ya merasnya, tapi seperti mencuci aja. Jadi seperti ini. Terus jangan ada yang begini ngelapnya, tapi masukkan posisinya ya. Oke, basahi. Mohon maaf ya Bu. Perhatikan dari muka, telinga, ini seperti ini ya. Oke, selesai. Maaf, kita bilas lagi. Di air, bukan dibilas, dibasahi. Baru kasih sabun. Taruh lagi seperti tadi. Ibunya diajak untuk, maaf, tadi Ibu lupa, ibunya suruh merem karena takut kena sabun. Ibu mohon maaf, matanya dipejamkan dulu. Kemudian kita lakukan ini, telinga dan seterusnya. Baru yang terakhir ganti ini untuk membilasnya, air untuk membilas ya. Masukkan lagi. Sama seperti tadi, bersihkan. Setelah selesai, setiap membersihkan matanya suruh pejamkan. Selesai membilas, ya, kita keringkan. Ibu tutup matanya lagi, ya seperti ini. Ditekan.
jangan kalian gosok-gosok. Baik kalau masanya banyak jerawatnya, jadi maaf ya ibu, sambil dikeringkan telinga-telinganya sampai selesai bagian atas. Bagian atas selesai, jangan lupa langsung diangkat perlaknya. Maaf ya, pegang lagi kepalanya. Ini tangan kiri bermain untuk mengambil. Pelan-pelan letakkan kepalanya, taruh di tempat alat tenun. Selanjutnya, ibu akan membersihkan bagian jadi kepala, tangan atau di daerah tangan ya. Keluarkan tangannya ibu. Kita pegang ini karena sudah telanjang, bayangkan. Yuk, tangan satunya. Ya. Oke, satu tangan di sini, ini di atas. Mohon maaf ya bu. Tangan ini di. Jadi kerjakan bagian yang terjauh. Ingat, jangan yang terdekat dulu. Sama nanti sampai keseluruhan. Selalu bagian yang terjauh. Perhatikan. Basahi lagi. Basahi lagi. Yuk, tangannya diminta. Gerakannya boleh seperti ini, boleh seperti ini. Mana terserah yang mau kalian gunakan. Tapi ibu minta dari atas ya, dari bagian sini lihat. Ya, terus ke bagian ketiaknya. Gerakan sambil dimasas. Nah, kenapa kalian bermain dari tadi? Pisah ke sini. Kok malah bermain sih? Nanti ibu tanya nggak mau ya. Depan sini. Kok nggak perhatikan dari tadi tertawa ya. Terus lihat gerakannya sambil dimasas. Lihat ya. Oke, dimasas. Letakkan di sini dulu. Ada yang lupa apa? Lupa. Maaf ibu ulang lagi. Salat ya. Seharusnya saat posisi pasien tangan di atas seperti ini, ibu akan meletakkan handuk nak. Handuk pertama. Gimana mau ngeringkan kalau nggak ada handuknya? Oke, dilebarkan seperti ini. Terus apa ya kak? Betadin. Ya, oke. Ini satu turun. Nah, ibu ulangi lagi ya. Jadi ini tadi pakai wasraf, kasih sabun, taruh di sini, baru kita bilas ya. Dibilas, ambil lagi, keringkan, dibilas. Oke. Nah, baru kita letakkan di sini, lihat mengeringkannya. Ditaruh di sini, mengeringkannya. Ambil ini, ditekan lagi. Jelas nggak? Jelas. Oke. Taruh. Kemudian tangan yang berikutnya, tangan yang terdekat. Sama gerakannya dengan yang tangan pertama. Jadi sama. Pertama kalian akan membasahi dulu, pegang seperti ini. Dari sini, pegang ketiaknya. Jari-jarinya dimasas, kemudian dibilas lagi, kasih sabun, baru terakhir pembilasan. Sama, ya? Jelas enggak? Jelas. Ibu taruh di sini lagi, ibu keringkan lagi. Selesai bagian tangan. Sekarang bagian mana alurnya itu? Dada dan Perut. Oke, dada dan perut seperti apa? Oke, ibu minta tangannya ke atas. Nah, hati-hati pada saat posisi pasien sudah telanjang seperti ini, kita akan menurunkan selimut mandi. Ini dipegang. Kalau kalian nggak minum, dia ikut seperti ini nah. Kebuka kan, walaupun nggak ada orang di dalamnya. Tapi privasi pasien kita jaga. Jadi posisinya seperti ini. Oke, sampai mana kita turunkan pakaian selimutnya ini sampai di bawah pusar. Ya, di bawah pusar kira-kira. Seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi di atas ya bu, relax saja bu. Nah, gitu. Santai ya bu. Oke, seperti ini. Kita ambil lagi, ya, basahi. Kita mulai. Dari mana? Dari bagian terjauh dulu, lihat ibu. Nih ya, dari sini dulu. Ketek, maaf, dari ke dada, sini lagi. Baru ke bagian Perut. Ambil sabun, basahi, taruh di sini sabunnya. Sama gerakannya. Pada saat kalian berada posisi, karena kalau perempuan ada payudara, jadi di bagian payudara, di bagian sensitif, daerah perut, daerah dada, itu minta maaf. Ibu mohon maaf ya bu. Ya, seperti itu. Mohon maaf ya bu, sambil dibersihkan. Ya, sambil seperti ini kalian, nah,
Tapi jangan gini juga ya. Ya, kira-kira tetap harus melihat area karena takut salah ya. Tapi kalau dia ada bekas operasi nak, yang perut dilewatkan. Pengecualian karena apa? Ada jahitan, ada luka bedah, tidak boleh kena air. Itu pengecualian. Tapi nanti kalau pada saat praktek pasien dilakukan sampai perut, ya. Oke, selesai. Kemudian dibilas, nak, dibilas sama pengerjaannya menggunakan ini. Oke, di perut langsung set. Selesai. Bagaimana mengeringkannya? Di sini kan dia sudah ditarik ini. Mohon maaf ya Ibu, ngeringkannya dari bagian aksila. Ditekan lagi. Jangan kalian gini-gini ini ya. Tapi selalu menggunakan dengan ditekan. Tapi tekannya juga jangan kuat. Ya, maaf ya Bu. Jadi seperti ini, ditekan, ditekan ya. Apalagi kalau wanita ada payudara, jangan kalian tekan pas payudaranya. Ya, tapi seperti ini lihat caranya. Kalau dipelajari, maaf ya Ibu, tekan seperti ini. Sama di bagian perut. Ya. Laki-laki gimana Bu? Sama. Area payudara, bedanya kalau laki-laki payudara nggak menonjol. Tapi tetap harus apa nak? Kita juga minta maaf. Laki-laki bekerja, iba dengan bapak-bapak. Mohon maaf ya Pak, saya bersihkan. Tetap ada etikanya. Kita menghormati privasi pasien. Itu yang paling penting. Ya. Oke, selesai. Ya. Nah, pada saat kalian mau mengambil ini, jangan langsung diambil. Ini kan mau dipindah ke bagian apa? Bagian apa sekarang? Udah selesai nih. Bumbu. Jangan diambil begini, bayangkan, telanjang kan? Nah, Ibu membayangkan ini pura-puranya. Jadi, suruh pegang dulu handuknya Ibu. Kita akan menarik bagian. Nah, selimutnya tetap namanya privacy. Inilah penggunaan selimut mandi. Tutup, baru kita ambil. Punggung, bagaimana caranya? Pasien dihadapkan ke kita. Ibu hadap ke saya. Nah, bayangkan di sini sudah terbuka. Jadi selimutnya ini arahkan untuk menutup punggungnya. Privacy lagi. Handuknya yang ini tadi kita bentangkan. Posisinya vertikal. Lihat, diselipkan, lihat seperti ini. Punggung. Ya. Ibu akan mulai. Ibu, kita harus ingatkan kalau kanan-kanan kita tinggal, hati-hati Bu. Takutnya dia terguling. Ya. Lihat, perhatikan. Nah, buka ininya, tadi selimut mandinya. Mohon maaf ya Bu, kita lap. Bagaimana ngelapnya? Boleh seperti ini, boleh juga zigzag. Lihat, zigzag sambil dimasas. Mohon maaf Ibu, karena dia sampai dekat bokong, kita akan menyebutkan mohon maaf ya Bu. Kalau lucu sampai dekat bokong, daerah-daerah sensitif, kita minta maaf. Maaf ya Bu, saya bersihkan. Oke, kasih sabun lagi. Sama. Terus bilas. Pas membilas sudah selesai, bagaimana cara mengeringkan? Ini dibuka, ini naikkan. Lihat. Ya, baru ditekan lagi. Sambil dikeringkan. Seger ya Bu? Tanyakan sekali-sekali pasien, ya. Seperti itu. Baru posisi pasien masih seperti ini, jangan lupa. Apa tindakan setelah ini? Ibu akan memberikan lotion atau bedak tabur. Nah, seperti ini bedak taburnya. Ibu pakai bedak ya, biar segar ya. Kita pakaikan. Kalau kita sendiri bekerja, kita buka dulu, ganti sarung tangan lagi. Tapi kalau ada keluarganya, misalnya Jihan anaknya, Nek, sebentar kesini Nek, bantuin Ibu yang sini. Nah, minta anaknya untuk membersihkan punggungnya. Kamunya kasih bedaknya, kabulin nak di punggung Ibu. Makasih ya. Oke, selesai. Seperti itu. Setelah itu, jangan dikembalikan lagi posisinya. Perhatikan, lihat. Ambil handuk tadi, ya. Ini letakkan di tempat alat tenun kotor. Kita harus mengganti. Oke. Seperti posisi ini, Ibu akan memakaikan pakaian atas. Jadi satu-satu pakaian atas dulu ya. Bagaimana caranya? Perhatikan. Ini bayangkan kalau pasiennya pakai infus. Sekarang tapi jangan dulu, kalian belajar yang tanpa infus dulu. Lihat.
pakai, jangan kebalik. Kalian pakai ini bingung kalian. Tangannya yang mana dulu? Yang Nih, terjauh. lihat ya. Tangannya sebelah sini dulu, perhatikan. Lihat, ginikan dulu ibu. Mohon maaf pakai baju ya, lihat. Nah, pakai bajunya. Kalau orang sakit caranya beda. Kemudian ini diselipkan. Oke. Baru balikan ke sana lagi. Maaf ibu, boleh miring ke sini? Sebentar ya bu. Makanya saya cari yang kecil badannya. Kalau gemuk susah masuk baju. Selimutnya boleh kita turunkan. Kakinya. Ya, seperti ini. Pelan-pelan. Ya, kita ajak kerja sama pasien ya. Sambil ini ditutup. Ya, selimut pasien tetap tertutup. Selimut mandinya. Tekan lagi. Kita akan memulai. Setelah ini apa? Setelah pakaian atas dipakai, membersihkan bagian kaki. Sudah menggunakan handuk yang baru. Jadi pas di punggung itu handuknya taruh tempat alat tenun. Bagaimana caranya? Ibunya diajak untuk tekuk dulu kakinya, ibu. Ya, kita bentangkan posisi horizontal. Diangkat kakinya ibu. Seperti ini ya. Jadi melebar, melebar seperti ini. Bagian mana yang kita akan lakukan pengerjaan? Sama di bagian kaki yang terjauh. Jadi minta supaya kaki kirinya menekuk. Tekuk ibu. Ajak kerjasama, tekuk. Lihat di sini. Maaf, sebelum ibu giniin apa dulu? Ada yang terlewat. Coba ayo. Pakaian bawah pasien dulu. Sama namanya? Nesia, benar. Jadi kalau ibu yang terlewat langsung bu, maaf. Buka dulu nak ya. Jadi tadi ibu klarifikasi lagi. Buka dulu celana bagian bawah, baru pasang handuk. Ibu ulangi lagi ya. Jadi selesai pakai baju, buka pakaian bawah pasien, baru pasang handuk. Ibu lupa, terlewat. Oke, kita kerjakan bagian terjauh. Bayangkan di sini sudah tidak pakai pakaian lagi, jadi privasinya dijaga lagi. Tutup di sininya, jangan sampai kelihatan. Jadi bagian kakinya saja seperti ini. Lihat, ya. Sini. Oke. Diperas. Dari mana? Dari atas, lihat. Ya, oke, gerakannya terus diangkat begini, telapak-telapaknya, baru jari-jarinya satu-satu diambil, ambil di masas, kasih sabun, gerakan sama, dibilas, gerakan sama, kemudian luruskan kakinya sama kayak tangan tadi, dikeringkan, lihat. Oke, perlakuan yang sama kita lakukan dengan kaki yang berikutnya. Sama, kaki ini ditekuk. Ya, buka seperti ini, tutup seperti ini. Ya, jadi benar-benar privasinya dijaga. Selesai, kita keringkan. Baru kemudian kita akan beralih ke bagian apa setelah kaki? Lipatan paha dan ya, genital. Gimana caranya? Handuknya ini kita geser ke bokong. Jadi jangan diangkat, tinggal tarik saja. Caranya apa? Pasiennya diajak tekuk dulu, tekuk ibu. Oke, sambil ditutup. Bokongnya diangkat ibu. Handuk, angkat pantatnya. Salah. Angkat dulu. Nah. Jadi handuknya kita tarik ke atas.
Jadi dari bawah naikin saja. Oke, bagaimana caranya untuk bagian daerah paha? Kita tekuk bagian yang terjauh dulu. Tekuk ibu kaki kirinya. Dari mana bukanya? Bukan dari sana, karena dia posisi tidak menggunakan pakaian dalam. Dari sini, lihat. Ibu buka dulu ya. Dari sini, jadi begini lagi. Lihat, jadi kelihatan pahanya hanya kita yang seperti ini. Bisa terlihat gak? Ya. Peras lagi, masukkan lagi. Basahi lagi dari mana? Dari sini kah atau dari atas sini? Dari yang terjauh? Ya, dari yang terjauh kita bersihkan dari bagian lututnya dulu. Nah, ya sampai ke bagian selangkangan. Ya. Kemudian kasih sabun, gerakan sama, bilas. Bagaimana cara mengeringkan? Luruskan lagi. Seperti ini, lihat. Ibu ambil handuk ini. Nah, di sini keringkan. Kelihatan nggak ya? Satunya nggak ya? Oke. Lakukan hal yang sama pada kaki yang dekat dengan pasien. Yang di sini sama, ditekuk. Buka seperti ini. Ya. Seperti ini. Gerakan pakai air, pakai sabun, bilas. Baru luruskan, keringkan. Kita tutup kembali. Baru kemudian kita minta tekuk pasiennya. Tekuk dulu ibu. Bokongnya diangkat ibu. Kita ambil handuk. Letakkan di tempat alat tenun. Oke. Memandikan selesai. Tapi kita akan melanjutkan membantu BAK, BAB. Bagaimana caranya? Ibu, mandinya sudah selesai. Ibu biar BAK, BAB. Tapi pasien karena suka nggak jelas BAK, BAB, ibu buang air besar, buang air kecil. Yang pertama adalah kalian akan mengambil pispot pertama. Oke, pastikan dalam keadaan bersih ya. Dibuka tutupnya. Kemudian ibu masuknya harus pelan-pelan seperti ini. Tarik nafas ibu, angkat bokongnya. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Di sini masih tidak menggunakan pakaian. Jadi pasien diajak untuk nekuk yang bagus. Kita akan pasang pispot, dibuka bu kakinya. Jadi seperti ini, kita akan melihat sedikit saja dibuka, jangan dibuka habis ya. Angkat bokongnya ibu, mohon maaf sambil melihat. Apakah sudah pas ibu atau belum? Sudah? Pastikan. Jangan kalian asal ditinggal, padahal belum pas. Pas dia BAK, BAB kemana-mana. Siapa yang repot? Ya kalian bersihkan. Jadi pastikan sambil dilihat, ibu sudah pas ini. Kalau dia bilang belum pas, masukkan lagi, angkat. Nah, sudah bu ya. Baik ibu, jangan malu ya. Kalau mau BAB, BAK ya, jangan ditungguin gini ya.